Pilar ketersediaan pangan. Ini adalah sebuah penjelasan tentang pemegang utama pada konsep ketersediaan pangan. Tujuan pembelajaran untuk materi pilar ketersediaan pangan yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi dan pentingnya pilar ketersediaan pangan dalam ketahanan pangan. Dan mahasiswa mampu memahami faktor yang memengaruhi ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan. Yang pertama mengacu pada definisi ketersediaan pangan menurut World Food Program atau WFP. Ketersediaan pangan adalah keberadaan fisik makanan di daerah yang menjadi perhatian melalui semua bentuk produk dalam negeri, impor, komersil, dan bantuan makanan. Jadi bentuk fisiknya ya, itu untuk ketersediaan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 7, ketersediaan pangan itu adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Artinya yang utama adalah produksi dalam negeri dan cadangan makanan, cadangan pangan nasional. Lalu kemudian impor. Kalau tidak bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri dan cadangan, maka diimpor. Yang dimaksud dengan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah NKRI untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan, harga, serta keadaan darurat. Ini untuk undang-undang yang sama, nomor 18, tapi untuk pasal 1 di ayat 8. Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan menunjukkan kondisi di mana keberadaan pangan secara fisik, baik pangan yang dihasilkan dari dalam negeri, pangan yang disediakan untuk menghadapi kondisi yang dapat memengaruhi pangan masyarakat, dan kegiatan impor pangan. Selain itu, aspek ketersediaan pangan juga bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman untuk dikonsumsi. Mutu yang dimaksud adalah mutu pangan, yaitu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ayat Pasal 1 ayat 36. Sedangkan keamanan pangan yang dimaksud ialah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ya, jadi penjelasan tentang mutu dan penjelasan tentang keamanan pangan, ya, mutu dan keamanan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kabupaten, dan tingkat masyarakat. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan, ya, produksi pangan di suatu daerah, perdagangan makanan yang dibawa dari suatu daerah dengan mekanisme pasar, stok baik yang ada pada pedagang maupun yang menjadi cadangan pemerintah, dan transfer makanan yang disediakan oleh pemerintah atau suatu lembaga. Ya, jadi penentu dari ketersediaan pangan tadi, produksi pangan, perdagangan, stok, kemudian transfer. Produksi pangan adalah suatu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Itu produksi pangan. Ya, dari sebuah proses ya, mulai dari produksinya ya, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, kemudian mengemas kembali. Dengan kata lain, produksi pangan ialah segala hal yang berkaitan dengan kegiatan proses pemanfaatan bahan pangan untuk dihasilkan suatu produk pangan.
Berarti prosesnya dimulai dari pasca panen. Ya, pasca panen. Setelah panen, kemudian disiapkan bahan pangan tersebut, kemudian diolah, dibuat, diawetkan, dikemas kembali dan mengubah bentuknya. Produksi pangan meliputi produksi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan. Proses produksi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, misalnya iklim, jenis dan kesuburan tanah, curah hujan, sistem irigasi, teknologi, dan sebagainya. Selain produksi pangan, perdagangan pangan juga menentukan ketersediaan pangan di suatu daerah. Yang dimaksud dengan perdagangan pangan itu adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan. Jadi ada kegiatan tunggal maupun serangkaian dalam rangka penjualan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah pangan dengan memperoleh imbalan. Perdagangan pangan. Jadi fungsi dari perdagangan ini adalah distribusi dari produsen kepada konsumen, ya, dengan proses transaksi jual beli. Seperti yang diketahui bahwa hampir seluruh bahan atau produk pangan sebelum dapat sampai ke masyarakat atau konsumen atau rumah tangga, semua bahan dan atau produk pangan tersebut selalu melalui pasar, baik bahan atau produk pangan tersebut berasal dari petani maupun industri pengolahan pangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi sebelum sampai ke masyarakat itu berasal dari petani maupun produsen yang memproduksi olahan makanan. Oleh karena itu, pasar dan perdagangan juga erat kaitannya dengan ketersediaan pangan, baik tingkat lokal, regional, sehingga infrastruktur pasar dan proses distribusi harus diperhatikan untuk mendukung terwujudnya ketersediaan pangan di suatu daerah. Di infrastruktur pada pasar dan proses distribusi. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga yaitu stok pangan, baik yang ada pada pedagang, yang menjadi cadangan atau yang menjadi cadangan pemerintah. Di mana cadangan pemerintah yang dimaksud adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Yang dikelola oleh lembaga pemerintah itu namanya Badan Urusan Logistik atau Bulog, ya, yang melakukan pengelolaan cadangan dari pangan nasional. Prosesnya adalah Bulog membeli hasil panen dari petani untuk kemudian disimpan sebagai sebuah cadangan pangan. Bulog juga menyimpan cadangan pangan hasil impor yang dilakukan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu proses transfer pangan dari pemerintah atau lembaga yang juga membantu mendukung ketersediaan pangan. Proses transfer pangan. Ya. Jadi disebutkan bahwa transfer pangan itu berasal dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, produksi pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, diantaranya luas lahan, produktivitas, dan perubahan iklim. Faktor-faktor ini ya seringkali dijadikan sebagai sebuah topik analisis dikaitkan dengan konteks food security yang mengkaitkan antara ketersediaan pangan yang diproyeksikan dengan variabel jumlah produksi, ya, kemudian faktor yang memengaruhinya seperti luas lahan, produktivitas, dan perubahan iklim menjadi faktor yang memengaruhinya atau faktor X-nya. Pemahaman tentang luas lahan, ya, luas lahan itu adalah sejumlah lahan yang digunakan untuk kegiatan
sektor pertanian yang terdiri dari kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, perikanan, peternakan, ya, termasuk perairan, ya, perikanan. Hal tersebut dapat dilihat dari luas lahan sawah di Indonesia turun pada tahun 2003 hingga 2006. Setelah itu ada peningkatan di tahun 2013, namun turun lagi di 2014 dan tahun 2005. Ini yang dikutip dari BPS tahun 2015 ya, menjelaskan tentang luas lahan sawah dengan satuan hektar ya dari 2003 ke 2015. Ya. Ini luas lahan sawah. Jadi kita bisa lihat ada angka penurunan, ini naik, kemudian ini naik, ini naik, ini naik, ini turun, dan seterusnya. Jadi silakan Anda amati, ini contoh data statistik yang menjelaskan tentang perkembangan luas lahan sawah. Produktivitas. Untuk mengukur kinerja produktivitas pangan, pemerintah menggunakan beberapa komoditas pangan sebagai indikator kinerja dari rencana kinerja pemerintah atau rencana pembangunan jangka panjang menengah. Jangka menengah nasional, RPJMN. Apa itu RPJMN? Kalau ditanya apa itu RPJMN, jawabannya jangan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tapi apa yang menjadi isi dari RPJMN. Jadi RPJMN ini adalah sebuah konsep pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini adalah rencana kerja dari presiden, karena RPJMN ini disampaikan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota MPR DPR ya, sebagai sebuah pidato nasional yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dilakukan oleh presiden terpilih. Dibacakan di di momen setelah pelantikan. Setelah pelantikan ada pidato kenegaraan dari presiden terpilih untuk mengungkapkan apa yang menjadi rencana pembangunan, rencana kerjanya yang tertuang pada RPJMN. Jadi RPJMN ini adalah rencana kerja presiden, ya, disampaikan pada pidato kenegaraan di awal masa kerjanya ya setelah pelantikan. Nah, RPJMN ini menjadi acuan bagi presiden untuk melaksanakan semua pekerjaannya. Nah, di sini ada ketetapan beberapa angka, misalnya presiden mau pertumbuhan ekonomi berapa, presiden mau kemiskinan berapa, dan seterusnya. Angka acuan itu kemudian diturunkan menjadi sebuah kebijakan yang teknis, bagaimana caranya mewujudkan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, produksi dan sebagainya di tingkat yang direncanakan oleh presiden. Itu RPJMN ya. Jadi jawabannya bukan apa kepanjangannya, tapi apa isinya. Jadi ini adalah cerminan dari visi dan misi dari presiden. Ya, dibacakan pada pidato kenegaraan di awal jabatannya itu setelah dilantik. Terdapat beberapa komoditas yang digunakan pemerintah sebagai indikator RPJMN. Di 2015 sampai 2019 ini periode pertama Jokowi, yaitu komoditas beras, jagung, kedelai, gula, garam, perikanan, dan daging sapi.
Selain besar komoditas tersebut mengalami penurunan produksi yang mengakibatkan tidak tercapainya target swasembada pangan. Pencapaian swasembada pangan diukur dari pertumbuhan produksi beberapa komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Ya, kalau kita lihat apa yang menjadi fokus pada swasembada pangannya, sudah semakin jelas bahwa padi atau beras ini menjadi tolok ukur utama untuk konsumsi sumber karbohidrat. Ya, sementara di cerita saya sebelumnya di tahun 70-an, sebelum tahun 70-an, kita mengenal ada ciri khas suku-suku di Indonesia yang tidak mengkonsumsi beras. Ya, mereka mengkonsumsinya sagu, jagung. Ini jagung ini bukan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Jagung ini ditargetkan untuk pemenuhan kebutuhan sumber pangan ternak. Nah, kalau kedelai baru ya buat manusia, tapi kalau jagung ini bukan, tapi untuk pemenuhan kebutuhan pakan ternak. Ya. Pada tahun 2010 sampai tahun 2014 hasil produksi tanaman pangan hasilnya bervariasi. Produksi padi meningkat 66,5 juta ton, gabah kering giling tahun 2010 menjadi 75,3 ton. Nah, ini angka-angka ini. Nah, ini di sini. Tabel 4.2 ini yang dikutip dari Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI tahun 2017 tentang produksi komoditas padi tahun 2010 sampai 2015. Ya, 2010 sampai 2015 ini luas lahan panen. Jadi bukan luas tanah. Ada bedanya antara luas tanam dengan luas panen. Kalau luas panen itu biasanya lebih kecil daripada luas tanam. Luas tanam yang ditanami, kemudian belum tentu yang ditanami itu semua bisa dipanen. Ya. Jadi yang diukur untuk produktivitasnya adalah luas panen. Kemudian penambahan atau pengurangan lahan dalam persentase, ya, ini penambahan atau pengurangan lahan panen ya. Kemudian produksinya berapa? Kemudian penurunan produksinya, kemudian peningkatan atau penurunan produksi apa ini? Ada 2 angka ya. Ini yang menunjukkan peningkatan dan penurunan produksi dari 2010 ke 11, 11 ke 12 dan seterusnya. Ya. Nah, gambar 4.1 ini menunjukkan sentra produksi beras di Indonesia secara geografis ya. Sentra di Jawa itu prosentasenya sampai 53%. Artinya produksi beras ya nasional itu sebanyak 53% itu dihasilkan di Jawa. Ya. Untuk daerah-daerah lain tidak begitu besar ya. Tidak begitu besar. Bahkan Sumatera aja hanya 23%. Perubahan iklim. Ada beberapa ancaman dalam proses produksi pangan yang dapat menimbulkan kegagalan produksi pangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, faktor yang menjadi ancaman dalam produksi pangan antara lain perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tumbuhan atau yang disebut dengan hama, wabah penyakit hewan dan ikan, bencana alam, bencana sosial, pencemaran lingkungan, degradasi sumber daya lahan dan air, kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan, alih fungsi penggunaan lahan, dan disentatif ekonomi. Perubahan iklim merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap produksi pangan, di mana apabila produksi pangan terganggu, maka akan berdampak pula pada ketersediaan pangan. Ya.
Salah satu contoh yaitu terjadinya iklim ekstrim seperti fenomena El Nino. Bacanya El Nino atau Southern Oscillation (ENSO). Itu mengganggu produksi pangan. Yang terjadi pada fenomena El Nino itu adalah peningkatan suhu permukaan air, diduga untuk memiliki dampak negatif yang signifikan pada curah hujan. Jadi menghasilkan curah hujan yang tinggi dan juga tidak terkendali. Kemudian peningkatan suhu sebesar 1 derajat saja sudah mampu memengaruhi curah hujan di beberapa wilayah Maluku, NTB, NTT, Sulawesi, kemudian Jawa Timur. Variabilitas curah hujan cenderung merugikan pertanian kecuali sistem penyimpanan air seperti waduk dan dam serta sistem irigasi itu telah diperbaiki. Tidak hanya itu, bencana alam seperti banjir juga mempengaruhi produksi padi. Kekeringan juga, ya. Jadi banjir, kering itu memberikan dampak yang negatif pada produksi. Kehilangan produksi padi karena banjir, misalnya di Jawa Barat, Aceh, Sumatera, itu beberapa kasus yang menyebabkan terjadinya penurunan pada produksi padi. Tahun berapa ya? Ini enggak dicantumkan kasusnya tahun berapa. Di sisi lain, deforestasi hutan juga mempunyai dampak negatif yang cukup besar. Nih, harus dicek dulu ini. Hasil penelitian siapa? Deforestasi hutan. Kaitannya apa dengan ketersediaan pangan? Ya. Impor pangan. Ini topik kebohongan yang disampaikan oleh presiden kita ya tentang impor pangan. Definisi impor pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu kegiatan memasukkan pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara, di atasnya tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak diproduksi dalam negeri. Dan impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi. Nah, karena informasi tentang cadangan pangan itu tertutup ya, hanya pemerintah lah yang tahu, hanya pemerintah dan Tuhan lah yang tahu berapa cadangannya. Namun keputusannya mutlak ada di tangan pemerintah yang memberikan peluang impor, membuka keran impor. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dan oleh importir swasta, ya. Jadi kalau mengacu pada konsep impor pangan itu hanya bisa dilakukan jika tidak ada produksi dalam negeri, yaitu banyak pelanggaran. Di antaranya adalah adanya impor bawang putih. Emangnya kita nggak produksi, kita produksi ya. Tapi kenapa impor juga? Tentu ini adalah sebuah potensi kesalahan interpretasi dari pengertian impor ya. Ada sisi komersil yang dinikmati oleh golongan tertentu dari kegiatan impor ini. Sementara di kalangan petani impor menjadi sebuah pukulan telak yang meng-KO-kan. Ya, jadi petani dibikin KO oleh kebijakan impor karena seringkali impor itu terjadi justru di masa menjelang panen raya atau pada kondisi panen raya itu sendiri. Ya. Dengan kata lain, impor pangan dapat dilakukan apabila ketersediaan pangan dalam negeri tidak dapat memenuhi. Nah, karena yang punya datanya hanya pemerintah dan Tuhan lah yang tahu ya.
Betul nggak kita mengalami kekurangan terhadap pasokan, atau betul nggak kita tidak memproduksi? Tanaman pangan memberikan rata-rata kontribusi impor tertinggi baik volume maupun nilai. Ya, kita lihat, nah ini rata-rata kontribusi komoditas impor. Ya, untuk sisi volume itu bukan nilai ya. Apa nih? Tanaman pangan itu sampai 71,10%. Kita yang gemah ripah loh jinawi itu menjadi sangat ironis ya. Dianggap tidak bisa memenuhi pangan sendiri. Peran hutan terhadap ketahanan pangan. Hutan dan pohon yang ada di luar dan sekeliling hutan merupakan bagian dari dimensi ketersediaan dalam ketahanan pangan dengan menyediakan makanan liar, pakan ternak, pelayanan ekosistem. Ya. Food and Agricultural Organization tahun 2014 itu menjelaskan bahwa konsumsi pangan dari hutan jumlahnya kurang dari 0,6% dari konsumsi pangan global. Karena rendah, ya mungkin dianggap kontribusinya terhadap penyediaan pangan, maka seringkali terjadi pemberlakuan secara semena-mena terhadap hutan ya. Padahal meskipun kontribusinya rendah, hutan itu sangat dibutuhkan dan tidak tergantikan oleh apapun. Ya. Apalagi di beberapa wilayah ya, termasuk di Indonesia, masih ada sekelompok komunitas tertentu yang bergantung pada hutan, hasil-hasil hutan. Hutan dan pohon menyediakan jumlah yang signifikan, salah satunya untuk pakan ternak. Kalau yang dilakukan oleh peternak sapi di Gunung Kidul misalnya, salah satu pakan ternak yang menjadi andalan mereka adalah daun jati ya. Di daerah Gunung Kidul itu banyak pohon jati, tanaman jati. Ya, daunnya itu dimanfaatkan untuk pakan ternak. Nah, sehingga sedikit saya beri ilustrasi ya. Seandainya Anda sedang menikmati semangkuk bakso, coba bayangkan, bakso itu seringkali juga nggak habis ya. Kalau habis, alhamdulillah. Tapi kalau nggak habis nih, coba Anda renungkan ya. Bakso itu terbuat dari apa? Daging sapi. Ya, sapinya dari mana? Ya, katakan misalnya sapi lokal, ya, seperti yang dibudidayakan di Gunung Kidul. Untuk bisa menghasilkan seekor sapi yang sehat, tentu yang layak untuk dikonsumsi, itu prosesnya tidak sederhana. Ya, salah satu kerumitannya adalah penyediaan pakannya. Ya, dan salah satu pakan favorit dari sapi itu adalah daun jati. Nah, pohon jati itu sendiri kan tinggi sekali ya. Terus yang disediakan untuk pakan sapi itu kan bukan daun jati yang kering yang berguguran di bawahnya, bukan, tapi yang masih segar. Jadi para peternak itu harus berjuang untuk mendapatkan daun-daun jati yang segar ya. Mereka memanjat. Dan kalau Anda yang belum pernah tahu daun jati itu lapisannya itu mengandung duri-duri kecil yang kalau kita tidak terbiasa dan masuk ke kulit telapak tangan kita atau kulit kita gitu ya, itu rasanya gatal, rasanya menyakitkan, kulit bisa merah-merah ya, untuk kulit kita yang lembut gitu ya. Tapi kalau para petani itu kan sudah terbiasa memegang daun jati dengan kondisi seperti itu ya.
begitu tidak mudahnya untuk memberi pakan sapi, tapi olahannya seringkali kita tidak syukuri, tidak kita hormati ya, seolah itu tidak mencerminkan adanya pengorbanan yang besar dari para penyedia sumber pakan tadi. Jadi intinya bahwa setiap makanan yang kita nikmati dengan sempurna, dengan rasa syukur, supaya kita bisa menjadi menghargai dari hasil jerih payah orang lain, para petani, para produsen dan sebagainya. Terdapat 2 kontribusi pakan ternak untuk ketahanan pangan dan gizi. Pertama, ternak adalah sumber daging dan susu. Kemudian pohon dalam sistem peternakan juga memberikan keteduhan pada hewan, contohnya pada lahan kering. Ya, ini pohon dicontohkan untuk memberikan keteduhan. Sementara yang tadi saya contohkan itu bagian dari pohon itu adalah daunnya yang dijadikan sebagai salah satu pakan ternak. Berbagai layanan ekosistem hutan termasuk layanan hidrologis, penyerbukan, pengendalian hama biologis, regulasi iklim, siklus hara, dan pembentukan tanah dapat mendukung dan meningkatkan hasil pertanian. Misalnya, pohon dalam agroforestry meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbaiki nitrogen, menaungi tanaman yang peka terhadap panas, dan sebagainya. Ya. Ini adalah penelitian dari Zomer tahun 2009. Artinya Zomer menjelaskan bagaimana peran dari hutan terhadap kegiatan diantaranya adalah peternakan. Secara global, jumlah produksi hutan non kayu yang dapat dimakan itu ada 16,5 kilokalori per orang per hari, sekitar 50% dari total produksi tanaman pangan dari ekosistem gunung dan hutan termasuk semua tanaman pohon. Apa saja contohnya? Tadi saya contohkan adalah daun jati untuk pakan ternak. Ya. Terus apa yang dikonsumsi oleh manusia? Ada yang suka makan itu enggak? Rebung. Adakah orang yang sengaja di pekarangannya atau di kebunnya menanam bambu? Ya, enggak ada itu, sengaja. Pasti sudah ada dari sejarahnya zaman dulu ya. Pohon itu ada. Ya, pohon bambu ya, pohon bambu. Pohon bambu itu sudah ada dari dulunya. Apa yang kita manfaatkan dari pohon bambu? Ya. Yang suka iwung, yang suka rebung, nah itu dia hasil hutan salah satunya. Enak gitu, rebung tuh enak. Kres gimana gitu, nikmat. Apakah dilalap atau bikin sayur lodeh, nikmat banget. Oke, demikian untuk rangkuman, silahkan baca sendiri ya.